Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas sebuah judul jurnal dengan judul Penerapan Metode Learning Vector Quantization untuk Memprediksi Cuaca. Studi kasus Kota Tanjung Pinang. Jadi jurnal ini menggunakan metode LVQ untuk memprediksi cuaca. Nah, apa itu LVQ? Nah, LVQ dirancang oleh Theo Kohonen pada 1989 sama dengan Kohonen. Digunakan untuk klasifikasi, bukan clustering tapi klasifikasi, dan memiliki arsitektur yang mirip dengan SOM atau Kohonen. Setiap neuron output mempresentasikan sebuah kelas. Algoritma pelatihannya mencari neuron yang terdekat dengan vektor input. Untuk langkah atau step by step untuk algoritma ini, yang pertama adalah inisialisasi vektor input atau X, learning rate atau alpha. Selama kondisi belum bernilai false atau epochnya masih ada, lakukan langkah 3-7. Untuk setiap vektor input, lakukan langkah 4-5. Nah, langkah 4-nya seperti ini. Cari J yang menghasilkan nilai minimum. Jadi X kurangi WJ dengan nilai minimum. Jika kelas C sesuai, maka dalam menentukan bobot baru, kita menggunakan penjumlahan. Jadi WJ ditambah alpha dalam kurung X min WJ. Kemudian jika tidak sesuai, untuk tanda operasionalnya menggunakan pengurangan. Selanjutnya, kurangi nilai alfa dan cek kondisi apakah sudah berhenti atau epochnya masih ada atau belum. Contoh seperti ini. Ada 5 data latih. Kelasnya ada 2, 1, 2. Nah, 2 data latih pertama digunakan untuk inisialisasi bobot. Jadi 2 data latih yang pertama itu sebagai inisialisasi nilai bobot, sisanya akan digunakan sebagai data latih. Jadi bobot awalnya menggunakan data 1 sama data kedua. Untuk learning rate-nya 0,1. Nah, seperti ini. Untuk inisialisasi bobot pertama menggunakan data yang pertama yaitu 1100 dan data 2 0001. Kenapa ada 2 Y? Karena ada 2 klasifikasi atau 2 kelas. Dan kenapa ada X-nya ada 4? Sesuai dengan entry data, ada 4 entry data untuk setiap data. Nah, kita akan menggunakan data yang ketiga, berarti ya 0011 kelas 2. Kita masukkan 00011 dengan target kelas 2. Kemudian kita masukkan ke rumus. Untuk D1 itu menghasilkan nilai 4. Dan untuk D2 itu menghasilkan nilai 1. Maka kita cari yang nilai paling minimum, yaitu D2 atau targetnya 2. Jadi ini sudah sesuai. Jika sesuai, maka untuk WJ atau bobot baru kita menggunakan penjumlahan. Jadi WJ baru sama dengan WJ lama ditambah alpha dalam kurung X atau input dikurangi WJ lama. Kita masukkan di perhitungannya dan nilai bobotnya berubah menjadi 0,11. Nah, yang selanjutnya untuk data selanjutnya adalah 1000. Kita masukkan ke rumusnya. Kita mendapatkan untuk hasilnya untuk D1 adalah 1 dan D2 adalah 2,01. Maka yang paling minimum adalah D1. Maka sesuai target. Maka untuk WJ karena sesuai menggunakan penjumlahan. Jadi untuk bobot baru
menggunakan WJ baru sama dengan WJ lama ditambah A di dalam kurung input dikurangi WJ lama. Hasilnya adalah untuk bobot baru 1, 0,9, 0, dan 0. Begitu seterusnya. Nah, apabila tidak sesuai target, contohnya seperti data ini 0110, untuk data 0110 ternyata setelah dihitung tidak sesuai target, di mana D1 sama dengan 2,01 dan D2 sama dengan 2,81. Maka nilai paling minimumnya adalah D1. Namun tidak sesuai target yang harusnya 2. Jadi karena tidak sesuai, maka untuk bobot baru kita menggunakan operasi pengurangan. Jadi untuk WJ baru sama dengan WJ lama dikurangi alfa dalam kurung input dikurangi WJ lama. Jadi kita menggunakan pengurangan. Nah, jika epoch selesai, lanjutkan ke epoch berikutnya dan kurangi nilai alfa. Jika sesuai jurnal, kita mempunyai data cuaca dan target yang sudah tersedia. Ada data yang berdasar dengan kolom suhu, kelembapan udara, tekanan udara, kecepatan angin, curah hujan dengan target yang sudah disesuaikan. Di sini berarti ada 4 kelas. Dengan setiap kelas mewakili kondisi cuaca. Untuk mempermudah perhitungan, kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini kita input modul yang kita butuhkan. Kemudian di sini adalah fungsi untuk LVG fit. Kita run. Nah, untuk rumusnya kira-kira seperti ini. Distance atau jarak. Karena LVG mencari jarak terpendek atau minimum. Nah, di sini untuk fungsi LVG. Kita run. Nah, bisa kita lihat di sini ada array sesuai dengan kolom pada jurnal. Bisa kita lihat kita menggunakan 5 data sesuai dengan kolom atau data pada jurnal. Nah, kita masukkan di fungsi pada Python ini. Ini datanya sesuai dengan jurnal. Kemudian ini adalah target atau label. Nah, kemudian kita run. Nah, penjelasannya untuk input dengan data suhu 24,8, kelembapan udara 86, 101, 11 untuk tekanan udara, 8 untuk kecepatan angin, dan 0 untuk curah hujan, itu sama dengan menghasilkan target kabut. Kemudian kita prediksi untuk data ke-6 dengan data seperti ini untuk suhu 24,8, kelembapan udara 95, tekanan udara 1010,4, dan kecepatan angin 5, dan curah hujan 25,5, maka akan menghasilkan output yaitu hujan atau targetnya adalah hujan. Begitu untuk data ke-6 dan ke-7. Kita masukkan dan kita run, hasilnya adalah hujan guntur atau curah. Nah, hujan guntur atau cerah sesuai dengan yang ada pada jurnal.
Untuk menghitung data yang lain, kita tinggal tambahkan di bagian outputnya. Jadi kita tinggal tambahkan di output yang keempat, kita masukkan sesuai dengan data pada jurnal, maka kita akan bisa memprediksi ataupun mengklasifikasikan sesuai dengan target. Nah, sudah sesuai dengan jurnal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.